Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Ustaz Kardes Haji Dedi Ridwan, yang sama hormati juga Ketua RW 13 dan jajarannya, wabil khusus Afinal Kiram Ustaz Kardes Haji Zakaria yang selalu menuntun kita dalam qiraatul Quran, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu ya, anggota pesantren Lansia Muhajirin yang berkenan mengikuti acara ta'lim. Seperti biasa, tentu saja kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Kalau tidak salah sekarang ini bulan Agustus ya? Agustus ya? Apa kira-kira bayangan Bapak Ibu tentang Agustus? Yang gampang, kemerdekaan ya? Kemerdekaan. Kemerdekaan. Dan biasanya ditandai dengan pasang bendera. Belum pasang bendera belum? Belum ya? Pak RW ngasih tahu tanggal 1. Pasang bendera ya? Untuk kemeriahan perayaan kemerdekaan. Jangan kemudian soliter menyendiri ya. Dia gak mau pasang karena berbeda pendapat ya. Jangan ya. Kita berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara. Jadi sekalipun, maaf sekali lagi, sekalipun kita nggak sependapat nih ya dengan mainstream, perlu pasang bendera dia. Jika perlu nih Pak RW, kalau yang teman-teman yang tadi tinggal pasang bendera itu, pasangin semua Pak RW ya, pasangin nih, atau bikin bendera yang panjang tuh, jadi mereka disertakan semua. Ini kan apa, negara demokrasi, memang dia boleh berbeda, tetapi demi kerukunan di masyarakat, RW sebagai pimpinan daerah, kepala daerah memfasilitasi itu, karena dia tidak sesuai dengan keinginan dia, pasangin bendera. Saran saya ya, wah nggak ada anggarannya, carikan ya, turunan patungan kita nih, belikan bendera, pasang depan rumahnya, ya, jangan di dalam, kan di luar kan biar umum ya, untuk menunjukkan ada kekompakan bersama. Ini penting Pak. Sama seperti kita nih, kan kemarin PPN ngumpulin duit buat beli baju seragam ya. Untuk menjaga kekompakan keguyuban, sebaiknya seluruh anggota pengajian ini punya baju itu ya. Kalau misalnya ada keterbatasan nggak bisa beli itu, nggak bisa urunan, DKM nanggung, apa ya? Belikan tuh, nggak apa-apa. Kan kita banyak anggaran kas. Saya dengar ada kelebihan dana ya, untuk pertamaan itu. Boleh itu dialokasikan untuk beli baju seragam bagi mereka yang nggak beli karena keterbatasan kalian. Kan nggak banyak, berapa 10 orang, 20 orang nggak sampai. Ini penting Pak, menjaga kekompakan, penting sekali. Sama seperti kalau kita baca Quran bareng-bareng dia. Ikuti tuh bareng-bareng tuh, sekalipun mungkin gak suka bacanya, baca bareng-bareng, yang menyendiri bacanya ya, kurang bagus, tidak ada kekompakan. Saya ingin di Muhajirin ada kekompakan, bareng-bareng, suka dan duka kita tanggung bersama, gitu ya. Baik baca Quran itu bareng-bareng, ya, senang. Yang pojok sana beda tuh, ya.
Pak Tatang beda sendiri bacanya. Bilang jangan begitu Pak Tatang, ya. Gak boleh begitu. Barang-barang sekali gua nggak suka, ya baca gitu ya. Istilah kasar buka-buka aja dah, biar kelihatan baca gitu ya. Biar ada kesan baca tuh. Buka-buka aja Quran, padahal nggak baca gitu ya. Atau dalam hati. Ya. Jangan nyaingin. Mohon maaf ya, saya mohon maaf. Teruskan. Karena ini kaitannya berkaitan kemerdekaan, maka saya akan berjudul benarkah kita sudah merdeka? Nah, itu jawab gitu ya. Benarkah kita sudah merdeka? Sudah 81 tahun kita telah melaksanakan perayaan kemerdekaan dari penjajahan fisik. Kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 17 Ramadan. Sudah ada kaitannya kan dengan Islam dia? Ada kaitannya. Kenyataannya hari ini kita bisa saksikan dari sejak kelahirannya Republik ini sampai hari ini masih banyak orang yang belum merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Nanti kita dari sisi Islam ya, kan pengajian maka pandangannya pandangan Islam. Saya tidak menggunakan pandangan sekuler tentang kemerdekaan. Saya menggunakan pandangan Islam. Jadi banyak sekali penerus-penerus bangsa ini yang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh para pendiri, para pejuang yang melahirkan kemerdekaan negeri ini. Kita bisa saksikan kenyataan yang sebenarnya di masyarakat masih jauh yang menjadi tujuan berbangsa dan bernegara itu apa? Kemakmuran, kesejahteraan, kecerdasan bangsa yang berkeadilan. Memang ada yang sejahtera, tapi gak banyak. Kita baca tulisan para ahli itu antara 1 sampai 10% yang menikmati kue pembangunan kemerdekaan. Selebihnya itu inarongso kayak kita ya pas-pasan aja lah gitu ya. Tapi ini banyak apa yang sulit sekarang ini Pak. Jadi itu menandakan sebetulnya makna kemerdekaan ini masih jauh dari harapan. Kalau para pejuang dan pendiri negeri ini tahu Pak, yang sudah meninggal tuh mungkin di Taman Makam Pahlawan tuh, kalau Bapak bisa mendengar tuh ya, bagaimana batin mereka itu terkoyak menyaksikan kelakuan bangsa ini, terutama para pemimpin, maaf ya, kali ini maaf, terkoyak hati mereka tuh Pak, dan mereka sangat bersedih dengan berbagai macam peristiwa di negeri ini yang semuanya jauh panggang dari hati. Mereka merasa kita bisa saksikan betapa tidak adilnya ya, dalam hal budaya, ekonomi, hukum. Maknanya apa? Sebenarnya kita ini belum merdeka sepenuhnya dalam arti sebenarnya. Karena kemerdekaan itu jangan cuma diartikan hanya sekedar teks proklamasi yang dibaca setahun sekali itu, baik di pusat maupun daerah. Atau jangan dilihat kemerdekaan itu hanya sekedar perayaan di kampung-kampung ya, yang ramai melakukan lomba makan kerupuk, ya, panjat pinang, balap karung. Apakah bangsa cuma sampai situ saja? Ya. Cuma mampu makan kerupuk, balap karung, panjat pinang. Sementara negeri lain udah bukan panjat langit, gitu ya. Negara yang baru kemarin merdeka saja
Apa? Sudah jauh ini Pak, perkembangan ekonomi kita kekayaannya, gajinya itu setahun berlipat ganda dari negeri. Di Asia Tenggara aja lah kita jauh tertinggal. Oke, itu salah satu alasan kenapa saya sampaikan. Sambil hadis Imam At-Tirmizi tentang kehebatan sebuah bangsa, Islam menjadikan hadis ini sebagai dasar. Seperti Ibnu Khaldun itu kita mukadimahnya kita mengutip. Kata Rasulullah SAW, man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu aini yaumi fakannama hizat lahu dunya. Hadis sahih. Rasul berkata, siapa saja, orang mana aja, bangsa apa aja, ya. Hadis ini memang umum, negeri mana aja, yang apabila pada pagi hari, man asbaha minkum, jika pagi hari di antara kalian merasa aman ya, di lingkungannya, kemudian yang kedua, wa mu'afan fi jasadi, dan kesehatan jasmaninya, rohaninya terjaga. Ya, mu'afan itu afiat, sehat ya, afiat. Wa mu'afan fi jasadi, sehat jasmani rohaninya. Kemudian wa indahu qutu yaumi, dan kebutuhan pokoknya tercukupi pada hari itu, ya, maka dia seakan-akan telah memiliki dunia seisinya. Ringan saja, ini kan saya akan tambah lagi. Jadi yang pertama Rasul bilang, kalau engkau merasa aman di kampung kamu, di masyarakat kamu, di negeri kalian, merasa aman, kemudian sehat jasmani rohaninya, jasmani rohaninya sehat, ya, bisa olahraga, bisa pingpong, ya, bisa sholat ke masjid, bisa jalan ke masjid, ya, bisa jual ke sana kemari, itu maksudnya mu'afan fi jasadi. Kemudian wa indahu qutu yaum, dan pada hari itu dia cukup kebutuhan pokoknya, baik dirinya maupun keluarga, untuk makan ya, untuk biaya sekolah, dan untuk bayar listrik, bayar gas, itu cukup, dan cukupi. Maka dia itulah orang yang sebenarnya telah memiliki dunia dan seisinya. Maknanya apa? Dia telah merdeka. Ya, merdeka dia. Karena tidak ada paksaan apa-apa, tidak merasa tertindas, tidak merasa tertekan. Oh, udah cukup semua, dan dia aman. Rasul menceritakan tentang hadis ini. Bab pertama yang paling penting apa? Aman. Aman dulu. Aman, baru sehat jasmani rohani, baru kebutuhan pokok. Kalau kita aman atau sebaliknya tidak aman, apa bisa kita lakukan Pak? Zaman penjajah 300 udah cukup Pak, kenyang bangsa ini Pak, ya, ditekan, tidak aman, sehingga nggak bisa beribadah dengan sempurna, nggak bisa bertani bercocok tanam dengan sempurna, nggak bisa cari sempurna, susah kalau tidak aman. Ibadah saja tuh dalam kategori berjamaah kalau tidak aman nggak bisa. Saya sampaikan ada sebetulnya bukan hadis, tapi banyak orang menganggapnya hadis. Saya belum punya rujukan sumbernya, tapi ini sering dipakai ya, tentang kemerdekaan. Bunyi begini. Katanya saya dengar dari para sahabat ya. Al-hurriyatu tamamul ubudiyah. Kemerdekaan, al-hurriyatu kemerdekaan. Kebebasan kemerdekaan. Al-hurriyatu tamamul ubudiyah. Kemerdekaan itu bisa mengantarkan atau menyebab orang beribadah dengan sempurna. Ya. Kalau merdeka kan, kalau aman kan kita bisa ke masjid dengan enak. Sholat bisa khusyuk, ya.
Coba kalau tetangga kita negeri lain dah sama muslim dibawa tondokan senjata, kekacauan, kerusuhan, desing bom, kan takut. Sekalipun cuma lewat doang tuh Pak, mohon maaf ya, itu negara-negara Timur Tengah, cuma kelewatan rudal aja ngeri mereka. Takut itu nggak nyampe ke tujuan, jatuh di tempatnya dia. Memang canggih pakai komputer, tapi ngeri bisa jamin. Kayak kita punya motor bensinnya habis, biasa pertalite harusnya cukup 20 kilo, 10 kilo udah habis. Pertalite campur air, itu juga sama tuh. Rudal balistik itu bisa nggak nyampe jatuh. Nah orang lagi sholat berjamaah ngeri dia dengar suara itu. Kata sahabat bilang al-hurriyatu tamamul ubudiyah, kemerdekaan itu bisa menyempurnakan ibadah kalian. Inilah pentingnya aman. Wa hakikat ubudiyah tamamul hurriyah. Ibadah itu hakikatnya adalah cerminan kemerdekaan yang sempurna, cerminan kemerdekaan yang sejati. Jadi kalau hakikat ibadah yang sebenarnya Pak, ibadah ini, maka itu dia cermin kemerdekaan. Orang ibadah itu kan harus membebaskan dari segala sesuatu selain Allah. Ya, karena dia dibebaskan. Karena pejabat dia bebas, nggak terpengaruh. Pokoknya kita suruh menghadap kiblat, lillah, hanya semata takkan Allah. Itulah yang dimaksud kemerdekaan. Kata Umar bin Khattab, ini hadis mauquf ya. Umar bin Khattab ngomong, maka stakbatum anas ya, faqad waladakum ummatum ikhrara. Sejak kapan manusia itu menjajah orang lain? Itu selalu sebutnya kalian. Sejak kapan kalian memperbudak orang lain? Tidak memerangimu dalam urusan agama, din, dan tidak mengusirmu dari negerimu. Din agama, biar negeri. Paham ya? Dua perkara ini dijadikan sumber hukum bahwa setiap manusia punya hak kebebasan beragama dan kebebasan bertempat tinggal negeri. Ya, maaf, saya misalnya jadi Pimprov, saya berada di Pimprov, contohnya ada kesempatan tuh untuk melakukan manipulasi, tapi karena saya punya agama, agama saya melarang. Sampai karena agama itulah yang menjadi benteng, bukan undang-undang. Bapak Ibu pasti nggak akan hafal pasal undang-undang itu. Kau itu berapa ribu pasal itu, tebel kitabnya KUHP. Nggak akan hafal. Kalau pengacara aja nggak akan hafal. Tanya polisi apakah hafal semua? Enggak. Kita undang-undang itu banyak. Tapi agama melandasi hidup kita bermasyarakat, bernegara, dia jadi rem, ya. Jadi sebab untuk tidak melakukan kejahatan. Peci haji nih Pak, jarang orang kafir pakai peci haji kan? Ya. Sekarang mungkin niru-niru. Kalau saya pakai peci haji, saya nggak berani masuk diskotik, paham nggak? Bukan malu pada orang, malu pada peci. Malu pada agama, gitu ya. Oh si Pak Haji masuk diskotik dan bilang mengikut dugam pakai peci haji. Jadi peci haji ini jadi sebab penghambat untuk melakukan perbuatan jelek. Islam yang sudah tertanam dalam kolbu iman ini, dia menjadi alat untuk mengerem perbuatan jahat, gitu ya. Apa itu berkaitan dengan maksiat, penyelewengan, perbuatan zalim, malu sama agama, ya, malu sama agama. Sampai pemilik neraka itu kaget, ada Pak Haji tinggal di neraka. Ditanya sama orang yang ke Pak Haji, saya heran kenapa Pak Haji bisa masuk neraka. Kalau nggak salah dulu Pak Haji
pengurus DKM di dunia. Kalau nggak salah Bapak dulu sebagai ulama Ustadz jadi dunia. Dia bilang iya, saya dulu memang begitu. Tapi saya melakukan dusta, penipuan, kebohongan, manipulasi, ya pokoknya macam-macam. Ada agama saja tidak bisa ngerem. Lebih dari separuh kepala daerah di Nusantara tertangkap KPK. Separuh kepala daerah itu yang tertangkap. Iya nggak tertangkap banyak. Hampir tiap minggu kita disuguhin berita tentang OTT. Artinya ternyata sekarang agama tidak bisa menjadi barrier, defense, pertahanan akhlak seseorang. Kita saja kadang-kadang saya, sekalipun di kampung saya disebut ustadz, ya mohon maaf nih. Kadang-kadang saya juga suka dusta, suka bohong, ya. Suka zalim kepada orang lain, suka maksiat, ya. Ya tergantung relatif besar kecil ya kan. Tapi saya harus akui, ternyata agama pada diri saya tidak sanggup untuk jadi barrier pertahanan akhlak. Kita nonton tayangan yang agak sensual kan udah. Sekalipun agama melarang, tapi saya nggak sanggup menahan itu. Lalu itu dikirim WA oleh Pak RT misalnya, Pak RW kan mesti baca. Takut nanti berita penting itu gambar kan. Wah kan secara tidak langsung agama yang saya anut tidak sama. Jadi rasa aman itu penting. Penduduk surga ya, yang kita suka baca doa tuh habis sholat. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika rabbis salam aina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Dan masuklah kamu ke negeri yang aman. Hadis tadi doa tadi cerita tentang orang yang masuk surga. Tapi para ulama dijadikan negeri yang aman itu seperti surga. Ya, kita bersyukur Pak, alhamdulillah ya, negeri di Nusantara ini relatif aman, ya, relatif aman. Sekalipun ada begal ya beberapa kali ini, begal kemudian itu memang kalau nggak kita, tapi secara umum mayoritas kita relatif aman. Dan kita berharap keamanan terus, ya, sampai kapan? Selama sampai dunia berakhir. Memang sekarang ada isu ya, ini banyak orang memprovokasi. Banyak terbawa ke seluruh mall, bank pagarnya tinggi-tinggi kan, berapa? 5 meter pagar itu tinggi semua mall. Jakarta, Surabaya, Bandung sudah mulai pasang kuda-kuda. Khawatir tidak aman. Kenapa? Karena bangsa kita punya pengalaman sejarah yang kelam, ya. Dan itu setiap berapa tahun dia diputar kembali kaset itu ya. Kaset pengalaman buruk itu diputar lagi oleh siapa? Oleh para provokator itu, ya. Oleh orang-orang yang tidak suka benci dengan kedamaian. Dulu di kampung saya orang yang mau dieksekusi itu dicentram tuh pintu rumahnya itu, paham Pak? Di Cirian dikasih tanda tuh, ya tanda nih si pulang ini dia alirannya A tuh dicentram pintu rumahnya. Jadi eksekutor tuh datang lihat pencentram sudah. Ini pengalaman. Takut kasus itu berputar lagi seperti itu lagi. Sehingga saya pesan sekali lagi sebagai penutup ya, pada saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya yang tadi ada beda paham ya, pasang bendera. Takut nanti ada orang yang mencirikan, paham ya? Saya bukan nakut-nakutin enggak, saya tidak menakut-nakutin. Tapi ini pengalaman kaset lama ya, pasang bendera supaya tidak diciri oleh orang lain. Kan kita senang juga kalau satu komplek ini selamat semuanya. Enggak ada berita di koran, di TV ya, yang membuat kita tidak nyaman. Ya. Itu teman saya baru tahu kalau ternyata ini. Saya baru tahu kalau ternyata dia ini. Itu yang saya pesankan kepada diri saya dan kita semua.
Ya, rasanya itu saja. Memang baca waktu mereka panjang Pak ya. Tapi ya sudah, ya kita membatasi waktunya saja. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa menambah perbendaharaan ilmu ya, bagi diri saya dan kita semua. Sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang rukun, ya, bangsa yang kuat dan negara yang berdaulat. Amin. Saja, maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.